Selamat sore intelektual muda. Saat ini saya sedang berada di Pendopo Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sedang berlangsung diskusi dan nonton bareng di Endgame, ronde terakhir melawan korupsi bersama Meggy Hartandi dan Aisyah Rahma. Berikut berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Meggy dari jurusan Kimia PP 2014. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM-KM UNP) bersama UKWP 2 Sospol pada Sabtu 12 Juni 2021 tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat mengadakan diskusi dan nonton bareng The Endgame, ronde terakhir melawan korupsi yang diadakan di Pendopo Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Ya, dari zaman dulu ada penyakit, ketemu obatnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat, terutama mahasiswa terhadap bangsa Indonesia. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan bangsa, karena mahasiswa adalah perpanjangan tangan dari rakyat yang akan mengubah masa depan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Suara rakyat sangat perlu diperhatikan, agar mereka juga mendapatkan keadilan. Melalui pematik Meggy Hartandi selaku Menteri Polkastrat BEM-KM UNP 1.2 dan Aisyah Rahma Adiansyah yang merupakan Kepala Divisi Riset Politik UKWP 2 Sospol UNP akan berdiskusi untuk memberitahu kepada mahasiswa tentang apa yang terjadi di dalam politik Indonesia. Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Cara ini merupakan pencerdasan untuk masyarakat Universitas Negeri Padang terhadap kondisi negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Di sini kita lihat bahwa lembaga yang berperan penting di Indonesia, yaitu KPK, sudah mulai melemah, ujar Meggy Hartandi selaku pemantik acara. Ya, yang pertama ini berupa pencerdasan juga bagi masyarakat UNP khususnya, karena kondisi sekarang di mana kondisi Indonesia, khususnya lembaga antirasuah Indonesia yaitu KPK, memang sedang tidak baik-baik saja. Yang bermula kemarin itu kalau tahun 2019, mungkin kita masih ingat bersama, itu ada aksi besar-besaran di seluruh titik Indonesia ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Maka pada hari ini dengan dalih alih status menjadi ASN digunakan TWK oleh pihak KPK, pimpinan KPK. Namun pada akhirnya TWK ini memang secara hukum itu sudah cacat hukum. Faktanya ini tidak ada, sebenarnya alih status ASN itu tidak mengenal yang namanya TWK. Namun itu tertuang dalam peraturan Komisi KPK nomor 1 tahun 2001. Nah, dengan kondisi tersebut harusnya juga tidak, ya, di peraturan komisi tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana setelah tidak lulus atau lulusnya pegawai KPK pasca TWK. Ternyata malah sekarang ya 51 orang dari pegawai KPK yang dinilai berintegritas dipecat dan 24 lainnya dibina, ya, dengan dalih bahwasanya orang yang nggak lulus TWK ya tidak Pancasila, tidak NKRI, tidak berundang-undang dasar. Ini kan berbahaya. Nah, kita pengen kasih tahu masyarakat soal ini. Presiden Mahasiswa BEM-KM UNP mengatakan bahwa mencuatnya isu KPK bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, tetapi pada tahun 2019 saat adanya wacana untuk pengesahan revisi Undang-Undang KPK, terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang menimbulkan perlawanan mahasiswa. Tutur Imam Wahyudi Afrizon, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kita tahu kan ya bahwa mencuatnya isu KPK itu tidak terjadi hanya di tahun ini saja. Namun ini sudah dari jauh-jauh tahun sebenarnya. Namun mulai mencuatnya itu ketika tahun 2019 ada wacana untuk pengesahan rancangan undang-undang revisi KPK, revisi undang-undang KPK. Nah, banyak kejanggalan yang terjadi di revisi undang-undang KPK. Nah, mulai saat itulah perlawanan mahasiswa itu mulai naik kembali ke permukaan, dan pada hari ini ketika undang-undang itu disahkan, banyak kejanggalan-kejanggalan terkhususnya terhadap 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan dengan alasan tidak lulus TWK. Nah, banyak sekali polemik sebenarnya yang terjadi. Nah, dari polemik-polemik tersebutlah kami mencoba untuk sebagai wadah pergerakan mahasiswa mencoba untuk memberikan fasilitas kepada seluruh mahasiswa UNP
untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih dibalik dari semua polemik yang terjadi di KPK dan apa sih dampaknya terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, makanya kami berinisiatif untuk mengangkatkan acara ini dengan tujuan ya agar kita sama-sama paham apa sih sebenarnya yang terjadi. Acara ini merupakan kolaborasi dari BEM KM UNP dan UK WP2 Sospol, karena kami sedang menggarap isu yang sama. Sehingga kami dapat mengadakan nonton bareng ini, ujar Megi. Megi juga menyebutkan kendala terbesar yang terjadi saat acara ini akan diadakan, yaitu ketika jadwal penyelesaian film yang akan ditayangkan dari Humas Dok pada tanggal 12 Juni, sehingga semua progres dikebut dan akhirnya bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Kendalanya juga terjadi saat pembumingan acara ini, karena diadakan secara offline, serta cuaca yang kurang mendukung sehingga acara diundur kurang lebih 1 jam. Kebetulan kami dengan UKWP Sospol juga lagi garap isu yang sama. Kami juga lagi garap isu KPK. Nah, agar tujuan kita tercapai dengan kuat, tercapai dengan lancar ya, ada baiknya kalau kita ya lakukan secara bersama-sama. Nah, pada akhirnya ya kami sepakat dengan WP Sospol kita rancang eskalasinya bersama untuk nebar. Karena sebelumnya dari WP Sospol juga sudah melaksanakan diskusi publik namanya rekonstruksi paradigma. Kalau misalnya di BEM ada studi reformasi, di WP Sospol ada rekonstruksi paradigma. Kemarin mereka menghadirkan Bang Ferry Amsari, seorang direktur pusat studi konstitusi di UNAN. Beliau juga orang pusat itu. Nah, jadi untuk eskalasi lanjutan ini ya kami sepakat laksanakannya bersama dengan tujuan agar ya rancangan ini bisa lebih kuat karena kita bisa garap bersama-sama gitu. Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang juga menyebutkan bahwa kendala pada acara ini sangat banyak, tetapi kendala tersebut bisa dilewati dan akhirnya pihak yang berkolaborasi bisa mengangkat acara ini. Lanjut Imam. Apalagi ini juga kerjasama antara dua lembaga, tentunya komunikasi di antara dua lembaga juga sangat diperhatikan dalam hal ini. Dan di sisi lain juga seperti perizinan dan sebagainya untuk mengadakan acara di kampus juga sedikit menjadi kendala bagi kami. Namun alhamdulillah dari kendala-kendala yang kami alami pada hari ini tadi tepatnya jam 5 itu acara bisa kita angkatkan bahkan sampai pada hari ini, pada malam hari ini. Dari Pendopo Mahasiswa Universitas Negeri Padang, saya Nur Fadila Arifino, Muhammad Afizaki, Dila Sofira melaporkan.